Dipanggil Cici mah bisa ngambek nggak datang lagi nanti. Sama siapa namanya? Sharon, welcome ya Sharon ya. Oke. Sisanya yang lain saya cukup familiar ya wajahnya udah beberapa kali lihat. Eh, Teman-teman hari ini kita mau belajar tentang selling ya. Hari ini kita mau belajar tentang selling dan gue pikir se seart itu teman-teman ya. Kalau kita hari ini ada di agency, ada di sebuah industri asuransi yang katanya kebanyakan orang begitu dengar, oh asuransi, oh jualan asuransi ya, oh jualan asuransi ya. Nggak salah teman-teman, memang kita menjual asuransi, memang produknya asuransi teman-teman. Once teman-teman jalanin bisnisnya berarti kalian menjual bisnisnya, lagi-lagi jualan. Tapi pertanyaannya, kalau kita alergi dengan kata menjual, apa sih yang nggak kita jual di dunia ini? Ya, pada dasarnya semua orang pasti menjual. Oke, kalau misalnya hari ini siapa di sini yang punya background kerja, 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 kerja? Oke, cukup banyak ya. Waktu kita masuk ke terima kerja, teman-teman, ya, kecuali lu anaknya yang punya, lu pasti masukin aplikasi, bener ya? Kita datang, masukin CV. Waktu kita bikin CV, itu adalah proses penjualan, teman-teman. Bagaimana kita ngasih tahu orang di pabrik, orang di perusahaan, di kantor-kantor, bahwa lu tuh butuh jasa gua loh. Dengan adanya gua di kantor lu tuh, perusahaan lu akan lebih baik loh. Nah itu semua penjualan, teman-teman. Ya, sampai ke hal-hal yang paling basic, teman-teman. Ketika kita hari ini hidup dan berelasi dari zaman SMP, SMA, teman-teman ya. Kalau gua ngerti hal ini, mungkin punya teman lebih banyak ya. Kenapa? Karena untuk berteman pun kita menjual, ya. Untuk berteman pun even kita menjual. Oke. Ketika ada orang, ada satu kelompok teman-teman, kadang-kadang kita mikir ya, gimana ya caranya supaya gue bisa masuk ke lingkungan itu? Gimana caranya supaya gue bisa berteman dengan si itu? Oke. Lantas kita mulai berpikir, oh mungkin gue, oh dia pakai sepatunya bagus, gue mulai ya cari beli sepatu bagus supaya gue bisa berteman sama dia. Intinya, lu menjual diri lu itu hal yang basic, hal yang paling mendasar teman-teman. Dan sampailah kita kepada cerita kalau yang udah nikah, pada saat kita mendekati pasangan kita, itu pun adalah proses penjualan. Ya, jadi nggak bisa enggak teman-teman, setiap kita pasti menjual. Boleh colek kanan kirinya, kita tuh pasti jualan loh dalam hidup ya. Kasih tahu, kita tuh pasti jualan dalam hidup. Nah, tapi kan yang namanya jualan asuransi itu ya jualan. Itu jualan yang benar-benar jualan. Ya oke lah ya. Kita ngomongin jualan teman-teman. Setelah saya coba menjalani, saya pikir-pikir dari waktu zaman dulu sekolah, terus kemudian kuliah, beres kuliah. Teman-teman saya kerja 2 tahun saya di eh, jualan juga. Jualan apa? Jualan jasa foto dan video wedding. Jualan jasa event organizer. Oke. Kemudian saya 5 tahun jualan properti. Ya, jualan properti, jualan ruko, jualan rumah, jualan tanah dan lain sebagainya. Sampai 10 tahun akhirnya hari ini ada di legacy di asuransi di Prudential. Jualan apa? Asuransi. Jadi teman-teman 17 tahun saya jalanin dunia penjualan, sebenarnya strateginya mungkin berubah. Ya, zaman dulu ingat nggak? Kalau saya, teman-teman kalau pernah nyari rumah, mau nyari sewa atau mau jual atau mau beli, itu sarana media yang dipakainya apa? Koran, betul ya. Koran yang favorit kalau di Jabar itu koran PR. Ya, kalau cukup lokasinya bagus, yang dibelinya nyarinya market orang Jakarta, pasang iklannya di Kompas. Lantas berubah teman-teman ya, terakhir waktu saya masih ada di properti udah mulai shifting ke rumah.com, rumah 123 dan lain sebagainya. Udah sampai ke platform online. Even hari ini kayaknya trennya udah berubah lagi. Sekarang kalau lu jadi agent properti, lu perlu wajib bisa ngonten. Oke? Datang-datang masuk, video, foto, angle-nya semua diperhatikan, terus dikasih tahu ini rumah Sultan, ininya begini, ininya begitu dan lain sebagainya. Bayangin berubah banyak. Kalau dulu cuman di koran 3 baris. Dijual rumah Saif Dago, di bawahnya ada luas tanah, luas bangunan, biasanya 4+1, berarti 4 kamar plus 1 buat pembantu biasanya gitu ya. Terus kemudian di bawahnya langsung telepon.
strateginya berubah-ubah. Tapi esensinya teman-teman itu tetap sama. Sama halnya dengan kalau kita hari ini ya, di insurance teman-teman, ketika kita bicara penjualan, zaman dulu mana ada kayak sekarang, Instagram, TikTok itu nggak ada teman-teman. Semua statis pakai apa? Kartu nama. Tapi tujuannya sama, ujung-ujungnya kita pengen membangun kebutuhan, karena apa di kartu nama juga kita tulis. Apa yang kita kerjain, apa yang kita lakuin. Dulu atau awal-awal, mungkin di sini beberapa yang udah lebih lama di insurance, ngalamin tuh masa-masa kita dikirimin kartu nama tiap tahun sama Prudential. Kita bagiin. Ya tapi since beberapa waktu ke belakang, kayaknya gue ngelihat dan beberapa teman-teman legacy juga sama, ngelihat sosial media kayaknya lebih tepat nih. Sekali lagi teman-teman, yang berbeda itu caranya. Tapi esensi penjualannya sama. Oke, satu lagi. Yang berbeda adalah zaman dulu gua nggak ngalamin. Kok Philip mungkin ngalamin ya. Itu lebih lawas. Zaman dulu agen asuransi, gue pernah loh. Gue kemarin gue sempat ngerekrut ada satu cincin ya, umurnya udah rada senior juga. Terus dia bilang, jadi nanti gue harus bawa-bawa laptop, gue harus bawa-bawa printer. Tenang aja, tenang Ci, enggak ya. Itu zaman dulu. Zaman dulu welcome, selamat datang. Zaman dulu kayak gitu teman-teman. Beneran bawa laptop, bawa printer. Kenapa? Karena ilustrasinya harus dicetak, di print, tanda tangan. Kalau ada perubahan ya nggak print lagi teman-teman. Jadi caranya berubah. Tapi yang namanya penjualan tetap sama ya. Nah teman-teman apa yang sama dan apa yang berbeda? Kita bicara kalau ngomong penjualan, yang sama itu adalah kita menjual ke manusia, betul? Dan kita perlu berhubungan. Itu nggak berubah teman-teman. Kita sama-sama ketemu orang dan kita perlu gali kebutuhannya. Oke? Dan kebutuhannya dari zaman dulu, oke, even sebelum Prudential ada, sebelum mungkin perang dunia, sebelum pokoknya udah lama pisan ya. Itu manusia itu sama, butuhnya apa? Kebutuhannya rasa aman. Oke? Kebutuhannya apa? Cinta. Ya kan? Rasa aman itu bisa dibuktikan dari zaman waktu lagi di manusia purba, mereka bikin kelompok-kelompok, mereka bikin koloni, mereka bikin api unggun kalau malam. Buat apa? Buat ngejaga mereka dari binatang buas. Oke? Mereka bikin tombak kalau ada koloni atau kelompok yang lain datang mau nyerang mereka. Intinya buat apa? Mereka butuh rasa aman. Dan mereka butuh rasa cinta. Dan bukankah itu yang masih kita hari ini sangat relevan ketika kita menjual teman-teman? Ya, jadi kita butuh tahu bahwa penjualan itu dari dulu sampai sekarang gak berubah. Dan hari ini teman-teman gue bakal share prinsip-prinsip dasarnya teman-teman ya. Prinsip-prinsip apa? Dasar ya. Teman-teman sales itu bicara soal orangnya. Bicara soal manusia dan kebutuhannya itu yang gak berubah. Kita bilang sama-sama bicara soal orang dan kebutuhannya teman-teman ya. 1, 2, 3. Bicara soal orang dan kebutuhannya. Oke, nah teman-teman 2 prinsip dasar ini yang gue mau bagiin. Yang pertama adalah let them feel. Ini feel-nya di sini saya gedein ya teman-teman ya. Let them feel like they are in control. Kesalahan dasar teman-teman ketika orang masuk ke dunia penjualan, konsep mereka itu adalah saya tuh perlu jago ngomong. Berapa banyak yang pertama kali direkrut, kok gue gak pinter jago ngomong. Atau siapa di sini yang rekrut ketika ketemu calon rekrutannya, yang lu tahu dia mah pintar, dia bagus, dia dipercaya. Banyak orang kalau minta apa-apa, minta saran, minta advice, nanyanya sama dia. Tapi dia waktu ditanya pertama, diceritain pertama dia bilang, gue mah gak pinter ngomong kayak lu. Teman-teman, saya mau bilang bahwa ketika lu ada di penjualan teman-teman, proses penjualan itu 80% harus mereka yang ngomong, bukan kita yang ngomong. Ya, perlu mereka lebih banyak ngomong dibandingin kita. Oke, jadi 80% dari misalnya lu ketemu setengah jam, ketemu 1 jam, itu lebih banyak mereka yang ngomong daripada lu yang ngomong. Kalau lu yang ngomong itu TW teman-teman, totally wrong teman-teman ya. Itu salah total teman-teman. Ketika kita hari ini ketemu orang, kemudian kita asik
sendiri kita cerita, kemarin ya gue gini 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 gini. Wah terus teh ya gini 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 gini. Lu tahu nggak di sekolah begini 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 anak gue tuh gini 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 gini. Teman-teman bukan nggak boleh cerita, tapi cerita kita itu perlu ditujukan untuk mancing dia cerita. That's why ujung-ujungnya 80% harus dia yang lebih banyak ngomong teman-teman. Ya. Nah waktu saya pernah ketemu sama salah satu agent MLM, MLM-nya bagus teman-teman ya. Si agent ini dia itu ketemu dan dia cerita, menurut gue ya dalam perkenalan masih oke, karena gue banyak tanya supaya dia lebih banyak ngomong ya, terbiasa lagi prospek ketemu orang gitu kan, kebiasaan gue nanya, jadi dia banyak cerita, seguting lah buat gue, dan cara dia cerita juga menurut gue oke. Tapi waktu dia masuk ke presentasi teman-teman, you know what, dia cerita tentang perusahaannya, kapan berdiri, dia cerita tentang uh, founder dari perusahaannya yang I don't care teman-teman, gue nggak peduli. Dia nggak even tanya saya selama ini pakai produk apa. By the way dia jualan vitamin teman-teman ya. Kalau minimal dia tahu dulu saya minum vitamin apa, kemudian kira-kira kebutuhan saya apa, itu akan membantu dia dalam penjualan. Tapi enggak teman-teman, dia sibuk dengan semua yang berhubungan dengan perusahaannya. Which is ya jangan sampai itu terjadi. That's why di kelas-kelas legacy mungkin lu nggak akan ketemu ya. Pelajaran tentang sejarah prudensial nggak ada teman-teman ya. Karena sebenarnya lu cukup tahu beberapa hal aja dan kalau ditanya lu bisa jawab. Tapi gue even nggak pernah ceritain. Kok sebelum saya mulai presentasi saya mau ceritain ya, Prudential itu berdiri tahun 1848. Jadi waktu itu pendirinya enggak teman-teman ya, enggak kayak gitu ya, enggak ya. Tenang teman-teman ya. Nah, juga kesalahan banyak agent adalah ketika pertama-tama teman-teman ya, mereka itu banyak cerita tentang produk. Ya, mereka cerita tentang produk. Ini ada produk baru bagus dari Prudential. Teman-teman, kalau itu lu mau pakai untuk di awal pada saat lu mau bikin janji temu, masih ada hal bagusnya apa? Lu mau kasih tahu ada produk baru. Ya, sesuatu yang baru itu somehow secara psikologi itu membuat orang pengen denger. Ya. Tapi waktu lu datang, lu mulai ceritain dan lu mulai dengan produk. Sekali lagi, itu totally wrong teman-teman ya. Jangan lakukan teman-teman, jangan dilakukan. Nah, ketika kita ketemu dengan calon nasabah, buat mereka merasa mereka pegang kendali. Dengan cara apa? Tadi salah satunya kita buatin environment yang mereka tuh cerita dan cerita. Mereka enjoy cerita tentang diri mereka sendiri. Oke ya teman-teman ya. Nah, jadi ada juga teman-teman ya beberapa agent yang belum mateng. Ini gue kasih tahu karena kesalahan-kesalahan mungkin juga dulu gue lakukan. Waktu awal-awal ya teman-teman ketika dia tanya, kemarin jalan-jalan kemana? Wah, terus kemudian gue mulai asik cerita. Jalan-jalan Prudential ke sini, ke sini. Di sininya bagus, Ci. Di sininya asik. Kita makan ini loh. Prudential booking satu museum. Ini itu dan lain sebagainya. Ingat teman-teman, ketika lu ditanya, jawab, ceritain yang asik, tapi buat itu padat dan kasih ruang dan kasih kontrol kendalinya sama calon nasabah ya teman-teman ya. Nah, masih di poin yang sama teman-teman. Ketika kita ketemu calon nasabah, kasih mereka kesempatan untuk memilih. Even dari awal, kalau teman-teman ikut kelas telepon teknik, sekarang namanya lebih keren, apa namanya? Waiting for the call ya. Zaman dulu telepon teknik nama kelasnya ya. Teman-teman di situ mungkin diajarin tuh, ya pasti diajarin ya. Salah satu penekanan, salah satu poin setelah lu kasih tahu tentang lu di insurance, lu di Prudential, lu di situ mau bikin janji, teman-teman dikasih tahu bahwa perlu untuk kasih tahu dia bahwa dia itu mungkin suka mungkin enggak. Dia mungkin cocok mungkin enggak. Saya kasih contoh. Boleh enggak role play sama Sharon nih tadi ya? Oke. Enggak apa-apa dari tempat Sharon aja ya, dari tempat Sharon aja ya. Kebetulan mic-nya belum ready. Nah, kira-kira ya kalau saya telepon Sharon, saya akan telepon kayak gini. Halo Sharon, apa kabar? Baik, oke. Sharon, by the way, Korea itu di Prudential. Nah, Korea pengen ceritain ada satu konsep yang bagus banget. Nah, ini udah banyak ngebantu anak-anak muda kayak Sharon. Sharon, mungkin nanti Sharon suka, mungkin juga enggak. Nggak apa-apa, info aja buat Sharon. Kalau Sharon suka, Sharon boleh pertimbangin. Kalau enggak, nggak apa-apa. Ya. Nah, Sharon kira-kira enak hari Selasa atau hari Rabu kita ketemu.
Enggak dua-duanya. Oke. Boleh tahu Sharon apa? Boleh tahu Sharon, eh, kalau Sharon ya kira-kira lebih enak ketemunya weekday atau weekend Sharon? Weekend ya. Oke. Weekendnya enak Sabtu atau hari Minggu? Sabtu. Sabtu ya, boleh. Nanti kira-kira sekitar siang ya, jam satuan gitu. Kira-kira saya ke tempat Sharon boleh ya? Boleh. Oke, thank you Sharon ya. Oke. Ya. Nah teman-teman, ya itu possible banget ya ketika lu ditanya dan dia jawab nggak dua-duanya. Oke. By the way, teman-teman nanti bisa ikutin kelas-kelas lain yang mendukung khususnya untuk telepon ya, ada super sales di situ dibahas sedikit. Tapi lu mau kenyang belajar banyak di kelas waiting for the call. Nah, waktu gua nanya Sharon teman-teman, gue tuh kasih dia kendali dan dia feel like I'm in control. Saya punya eh, kesempatan untuk memilih karena ada pilihan. Padahal teman-teman ya, di super sales itu adalah part dari otoritas yang sebenarnya kendalinya ada di agent. Kendalinya ada di kita. Kita yang kasih pilihan. Ingat, tujuan kita telepon itu untuk ketemu, bukan buat jualan, ya. Jadi waktu dia udah mau ketemu dan dia rasa ya udahlah nggak apa-apa, toh nanti gue bisa milih, gue boleh setuju, boleh enggak, boleh cocok, boleh enggak. Teman-teman itu ngerilis pressure dan membuat mereka merasa ada kontrol. Waktu kita kasih pilihan harinya, yang menentukan pilihan harinya siapa? Kita. Rentangnya mau hari A atau B. Tapi yang milih dia. Itu dari awal, dari sebelum ketemu teman-teman udah lakukan ya. Dan itu teman-teman sangat mempengaruhi. Waktu kemarin ini saya sempat saya closing di Garut teman-teman, pulang kampung Simciah, kemudian ketemu ada satu pasangan ya, satu pasangan punya anak dua, terus kemudian ngobrol-ngobrol, saya ceritain segitiga proteksi, 4 level. Level satu kartu kesehatan ya, asset protection. Kemudian level 2 income protection. Level 3 apa? Eh ya income protection konteksnya di life insurance ya atau family protection atau apapun lah kalian boleh name it ya nanti ya. Dan yang terakhir education planning, ya kan? Terus kemudian gua tanya sama dia. Waktu dia pertama kontak kontak gua kan, by the way ini referensi ya. Dia tuh nyarinya kesehatan dan pendidikan. Waktu gua ketemu, gua closingnya apa? Jiwa teman-teman ya. Jadi sometimes bisa terjadi perubahan. Ya bukan by the way, bukan kesehatan yang gak jadi ya. Next meeting kita lagi pengen make sure dulu riwayat kesehatan dari anak-anak dan orang tuanya. Jadi akhirnya dia putusin buat ngambil jiwa dulu. Jadi semuanya tentang dia dan buat mereka pegang kendali teman-teman. Waktu udah beres saya ceritain, dia pilih nomor 3. Nomor 3 saya ceritain, Pro Future. Saya tanyain mau nomor 2 atau nomor 5? Mau 2M atau 5M? Kayaknya 2M dulu. Pertamanya sorry gue cerita 5M dulu ya. Selalu mulai dari yang besar dulu ya. 5M, 2M, 2M. After itu terakhir teman-teman, gue lihat. Ada cashback gak ya Puro Anugrah ya? Ada cashback gak ya? Terus kemudian gue ceritain Puro Anugrah teman-teman. Ternyata dia tertarik Puro Anugrah. Jadi API-nya naik teman-teman ya. Tadinya mau closing 3 juta jadi 4 juta sekian. Teman-teman, semua bicara soal pilihan. Tugas kita ngasih pilihannya sama dia. Itu nasabah seneng banget. Ya, that's why kenapa orang datang ke mall belanja, dia tuh milih-milih seneng tuh. Seneng dia pilih-pilih. Tapi kalau misalnya lu datang dan lu menentukan buat dia, dan ini yang sering dilakukan sama agent baru, lu harus punya yang kayak gini nih bagus banget. Nah itu teman-teman, orang ngerasa kayak, apa sih lu ngatur-ngatur? Lu pasti cocok nih. Ini mah cocok banget buat lu. Teman-teman better ganti. Gue punya satu hal yang menurut gue bagus. Banyak orang setuju ini bagus. Gue pengen ceritain sama lu. Gimana menurut lu? Boleh teman-teman ya. Oke itu yang pertama teman-teman ya. Buat mereka merasa ini penting nih, feel. Feel ini sangat penting teman-teman ya. Eh, ada agent-agent yang manipulatif di luar sana ya. Mereka nggak benar-benar mementingkan si agent, tapi mereka hanya membuat mereka merasa orang itu penting juga bisa closing. Ya, jadi rasa itu penting. Sekali lagi kenapa? Karena kita berhubungan dengan manusia. Yang kedua teman-teman, ya prinsip dasar yang kedua, uh, make it uh, their idea, their idea, make it their idea teman-teman.
Teman-teman perlu buat penjualan itu adalah idenya mereka. Mereka yang perlu setuju, mereka yang perlu, gue pengen beli ini nih. Itu yang selalu terjadi teman-teman ketika hari ini lu menjual, sekali lagi menjual apapun, lu pasti akan menemukan satu kata, yaitu kebutuhan. Oke? Jadi sampai titik kebutuhan itu mereka rasa ada, jangan pernah presentasi produk apapun teman-teman. Ya, sekali lagi ini sangat mendasar tapi saya ulang. Sebelum mereka merasa butuh, jangan keluarin produk apapun. Idenya dulu yang perlu mereka terima, tangkep, dan rasa, ya ini gue butuh nih. Nah baru lu boleh bikin semua tuh ilustrasinya dan lain sebagainya. Nah teman-teman, make it their idea. Bicara soal apa teman-teman? Gak ada orang yang seneng dikasih tahu lu harus ngapain. Never tell someone to do something. You have to make it their idea teman-teman. Jadi waktu kita bilang, Prudential is the best teman-teman. Itu kita yang ngomong. Idenya perlu dari dia. Misalnya contoh, lu kalau denger perusahaan asuransi ya, sebut dong yang pertama kepikiran sama lu, perusahaan. Sebutin 3 misalnya gitu ya, dia sebutin nanti. Pasti Prudential keluar. Itu salah satu penggiringan teman-teman. Ya, tapi dia yang ngomong, dia yang nyebutin. Kita nggak bisa bilang produk ini bagus banget dan lu harus beli. Kita perlu kasih tahu based on kebutuhan lu, nanti kita belajar ya. Based on kebutuhan lu, ini loh, ada produk kayak gini. Menurut lu ya, kenapa maknanya waktu di PCB 88, mungkin di bawah ya ada Westi lagi ceritain. Atau PCA, PCB ya. Diceritain, ini loh, lu sakit, kritis, cair. Nggak sakit kritis, lu meninggal, cair. Amit-amit ya, meninggalnya karena kecelakaan, cairnya dikali 3. 200% maksimal, sorry ada Ciwidia jadi saya tambahin sedikit, biasa nggak diceritain. Enggak ya. 200% plus maksimal 6 miliar. Dan kalau nggak terjadi apapun usia 88 cair. Pertanyaannya, kapan 1M-nya nggak cair? Itu kan pertanyaan yang kayaknya, perlu gitu kok ditanyain, perlu gitu Rey? Saya sering tanyain itu. Ya belajarnya dari legacy. Kenapa? Perlu dia yang ngomong. Ya nggak ada sih, pasti cair. Kalau itu datang dari dia, itu akan berbeda ya. Akan berbeda teman-teman. Oke? Jadi teman-teman, make it their idea. Even kalau misalnya dulu ya, gue jalan-jalan ke BEC, kita datang lewat aja udah didorong-dorong suruh, kok lihat dulu kok handphonenya kok mau jual kok mau beli kok gitu kan ya. Gitu ya. Masih sama lah ya kira-kira sampai sekarang kayak gitu. Teman-teman, waktu kita memutuskan, waktu kita ngobrol, terus kemudian kita mau pilih handphone ya, teman-teman yang bagus itu, yang jagoan itu, mereka tuh nanya, lagi nyari handphone apa kok? Tapi yang lebih jago lagi, mereka akan bertanya, kenapa kok lu pilih handphone itu? Gue berharap ketika kita ada di legacy teman-teman, ya kita terbiasa bertanya. Ya, menurut gua salah satu master dalam bertanya itu adalah Koriko, ya. Setelah Ko Andre ada Koriko, ada teman-teman lain yang mereka kayak udah enteng aja gitu, kayak biasa banget bertanya. Kenapa semakin banyak lo bertanya, semakin banyak dia bercerita. Dan ketika dia bercerita, akhirnya lu udah nggak perlu effort besar untuk menjual. Ya, oke. Nah, saya mau kasih ada 4 teknik dasar closing without selling. By the way, teman-teman, kelas Psychology of Selling ini adalah kelas pengembangan, kelas improvisasi dari closing without selling, ya. Kelas yang dibuat sama Dewa kita, ada Ko Willy ya, Ko Willy. Closing without selling, kan kayaknya bingung ya, gimana maksudnya ya closing tapi nggak menjual gitu kan. Nah ini teman-teman ya. Oke, konsepnya gini, seperti lu nanam bunga, teman-teman. Lu pengen lihat hasilnya apa? Bunga. Tapi selalu dimulai dari benih. Jadi lu siapin tanahnya, kemudian lu tabur benihnya, lu siramin sampai akhirnya tumbuh dan berbunga. Nah ini yang kita perlu mulai lakukan. Kita perlu tanam benih. Benihnya apa? Ide. Penjualan adalah ide. Ya, ada satu Sin boleh tolong buka YouTube nggak? Ya, buka YouTube, terus boleh dicari brand hack Coca-Cola. Ya, nanti keluar situ.
Brain hack emotion, oke? Nah, sebentar sambil disiapin ke situ ya teman-teman ya. Nah, yang pertama itu adalah kita perlu lakukan ini teman-teman. Ya, sedikit dulu, sebentar. Yang pertama adalah asking question. Ini wajib ya teman-teman ya. Kok tapi kan gue dikasih challenge sama leader misalnya disuruh ceritain konsep. Teman-teman konsep boleh konsep apapun, tapi dalamnya kalau nggak ada pertanyaan itu jadi konsep yang statis, konsep yang kaku. Kalau misalnya hari ini kita belajar, ketika kita ada di legacy kita presentasi, teman-teman saya mau bilang bahwa bad sales ya orang yang nggak pintar menjual dia cuma tanya 7 pertanyaan. Tapi average good sales mereka tanya 32 pertanyaan di satu pertemuan. Nah saya juga nggak pernah ngitung sih teman-teman ya. Saya nanya berapa banyak. Tapi coba perhatikan, dominasi dari kata-kata yang keluar dari lu apa? Pertanyaan atau misalnya penjelasan. Ya, dari waktu pertama loh teman-teman ya, pertanyaan itu termasuk terhitung pada waktu lu datang ketemu, nanya kan, dari mana boleh lu hitung teman-teman ya. Karena itu lagi nggak ngomongin tentang diri lu sendiri. Yang penting lu tanya dengan tulus, bukan cuma nanya basa-basi. Oke? Karena akan berbeda. Ketika lu tanya basa-basi, lu akan berhenti di situ. Dari mana Gua habis dari sekolah tadi. Oh, oke. Bro, gua teh mau edan itu gila pisan ya. Itu kayaknya kalau lu digituin nggak enak banget kan pasti ya. Tapi waktu kita ditanya dari sekolah, lu ngapain habis dari sekolah? Oh iya, gua tadi habis ketemu teman, dia gini 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 gini. Nah, itu kan lu tanya pertanyaan kedua kan, perbanyak teman-teman. Karena itu akan memperkuat hubungan, memperkuat dan mempersiapkan. Itu ibaratnya seperti lu sedang menggali tanah untuk nanti waktu lu mau masuk presentasi. Di situ akan asik. Suasananya akan jauh lebih enak ya teman-teman ya. Pertanyaan. Oke. Nah teman-teman di teknik yang pertama ini. Saya pengen teman-teman buat sepasang-sepasang teman-teman ya. Kita role play belajar bertanya teman-teman. Ya. Dan belajar bertanya lebih dalam. Oke. Belajar bertanya lebih dalam. Jadi coba buat di dalam benak kalian, kalau bertanya kira-kira dari jawaban dia, kira-kira pertanyaan berikutnya apa ya? Pertanyaan nyambung yang bisa menggali lebih dalam jawabannya dia. Oke ya, buat 3 sampai 4 layer dulu untuk latihan, habis itu gantian. Boleh ya, kita berdiri teman-teman. Contohnya kayak gini ya, boleh sama Bro Revin ya. Boleh, boleh bro, iya. Boleh sambil pakai mic berarti. Ini contohnya ya, boleh sambil berdiri aja teman-teman ya, nggak apa-apa ya. Oke, oke ya teman-teman ya. Ini kurang lebih menggali menggali itu seperti ini teman-teman ya. Bertanya itu ya kurang lebih seperti ini. Vin, Ya, kemarin akhir tahun lu liburan kemana? ke Jepang gua. Ke Jepang. Ah, Wah ya. gila ya, asik banget. Itu lu ke Jepang kemana aja Vin? 3 kota, Rey. Tokyo, Kyoto, Osaka lah. Tokyo, Kyoto, Osaka. Ya. Dari 3 kota itu, apa yang mana yang lu paling suka? Gua anak metropolitan ya Tokyo lah. Tokyo ya. Iya Lu loh. mah seneng foto-foto pasti ini ya. Lah, mewah, kemewahan biasa. Oke oke. Kemewahan. Lu kalau bicara bicara soal Tokyo, by the way lu nginep di mana di Tokyonya? Di ini apa? eh Hilton, Hilton, Hilton. Hilton, Asik. Hilton Tokyo. Ini jawaban aman. Hilton. Kenapa lu nginep di situ? Biasa kan gue cari bintang 5 kalau ke Ah, kemana-mana ya. Oke, Heeh, oke. iya. Teman-teman. Oh, bintang 5. Oke, teman-teman kasih applause dulu buat Revin ya. Kasih Oke, applause dulu. oke. Teman-teman perhatiin, tadi waktu saya bertanya itu satu topik loh. Itu berkaitan. Semua masih tentang liburan dia. Tapi waktu gua tanya misalnya, Vin, lu kemarin akhir tahun liburan liburan kemana? Terus kemudian dia jawab, gue pergi ke Jepang. Oh, oke oke. Yuk yuk duduk. Lu mau pesan apa? Itu akan berbeda sekali, dangkal sekali. Itu nggak asik teman-teman. Itu lu udah membunuh presentasi lu sendiri nanti. Boro-boro orang, kenapa? Karena dia nggak ngerasa dia penting, dia nggak ngerasa dia pegang kendali, ya. Ada banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap penjualan teman-teman. Nah tapi waktu kita tanya, dan kita boleh tanya 2 pertanyaan, 2 jenis pertanyaan yaitu pertanyaan yang close ended sama open ended. Ya. Ketika lu bisa lu tanya pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak, atau dia cuma jawab sekedar iya Jepang. Tapi gue bisa tanya kenapa Jepang?
Atau misalnya gue buat variasi Kyoto Jepang sama Kyoto Tokyo sama apa tadi Osaka. Terus dia pilih Tokyo. Gue tanya lagi kenapa Tokyo? Ya, lu bisa kembangin sama siapa? Oh, tempat apa yang paling asik, yang paling berkesan, makanan apa yang paling enak dan sebagainya. Itu kalau ngomongin soal liburan, ya. Jadi lu bisa gali dengan topik-topik yang lain yaitu keluarga, kerjaan dan lain sebagainya ya. Oke teman-teman ya, kita kasih waktu 5-7 menit ke depan teman-teman boleh ngobrol ya. Dimulai dari sekarang. Boleh sini dibantu dengan musik. Thank you. Oke teman-teman, eh gimana rasanya asik ya ngobrol ya? Kadang-kadang kita suka berpikir terlalu jauh. Kita pikir kayaknya penjualan tuh mengerikan dan sebagainya. Penjualan itu ngobrol loh. Penjualan itu bertanya seperti yang tadi lu lakukan. Lu nggak ada yang nanya soal produk, nggak ada kan tadi ya? Nggak ada ya. Semua nanya tentang kehidupan dan lain sebagainya. Ya itu yang perlu kita lakukan teman-teman. Oke ya. Nah, yang kedua teman-teman. Yang kedua, teknik yang kedua. Create awareness of problem. Teman-teman, ada satu prinsip bagus, no pain no sales. Ya, no pain no sales. Teman-teman perlu tahu bahwa dalam penjualan mereka perlu tahu apa akibatnya ketika mereka nggak pakai produk kita. Kira-kira itu ya. Atau ya lu cari pleasure-nya. Apa yang dia cari? Ya tadi kebutuhan manusia apa? Cinta, rasa aman, betul ya. Untung kok Philip ngomong, kalau nggak tadi gue udah mau nyanyi lagu Chrisye. Cinta, asik ya. Di sini ada Jill, maaf saya berhenti menyanyi, nanti Jill lanjutkan ya. Oke, teman-teman, kebanyakan di insurance ya, kebanyakan di insurance. Ini mungkin berbeda. Kok, tapi kan kalau orang ya mau beli rumah, dia udah tahu dia tuh mau beli rumah. Dia datang ke gua, dia nyari gua, dia udah punya niatan mau beli rumah. Dia sadar akan kebutuhannya, dia mau beli rumah. Dia datang ke bank, dia tahu dia butuh produk-produk perbankan. Tapi kan dia ketemu kita, dia nggak tahu dia butuh produk asuransi. Betul? Itu sebabnya teman-teman kita punya tugas ya. Kita punya tugas untuk ngasih tahu dia. Dan ngasih taunya ala legacy, advance-nya teman-teman ya, gue mau bilang ya. Advance skill dalam hal menjual. By the way, bukan artinya kalau lu jago presentasi lu nggak bisa jualan. Dulu sebelum kenal legacy, saya jualan properti lumayan lah teman-teman. Ya, setiap tahun pasti ada penjualan, pasti ada komisi. Saya belum tahu tuh skill bertanya dan lain sebagainya. Tapi saya bisa menjual. Tapi kalau mau bilang advance nih teman-teman, cara kita ngasih tahu adalah dengan kita bertanya. Ko Andre bagus pernah bilang gini, kualitas hidupmu ditentukan kualitas pertanyaanmu. Nah di kelas ini teman-teman ya saya geser sedikit, kualitas pertemuan, kualitas meeting, ya kualitas prospek, kualitas pertemuan waktu teman-teman bikin janji dan ketemu sama dia, itu ditentukan sama kualitas pertanyaan kita. Ya, ketika hari ini kita punya calon nasabah teman-teman, apa yang kita tanya pada saat kita fact finding? Pada waktu kita ketemu, nah di sini ada master, fact finding master, ada Benny ya, nanti ikut kelas Benny. Apa aja sih yang kita perlu tanya? Apa aja yang kita perlu gali teman-teman? Zaman dulu gue di properti gue taunya, oh basa-basi ya. Waktu datang ketemu tuh harus bisa basa-basi dulu. Bukan teman-teman. Kita itu fact finding ya. Menemukan fakta-fakta yang membantu pada saat nanti penjualan. Membantu pada saat nanti lu mau bertanya. Ya, karena teman-teman, ini yang saya biasa lakukan. Ketemu ngobrol, biasa kan ngobrol ya seputar apa bisnis misalnya. Biasa gue suka tanyain, kok rencana lu, planning lu tahun ini apa kok? Ceritain dong. Nah dia ceritain tuh. Kalau dia orangnya bisnis banget, kalau dia orangnya kerja banget, atau ya pokoknya orientasinya ke pekerjaan lah gitu ya. Oh dia akan semangat, antusias cerita. Tapi kalau enggak, teman-teman perlu peka. Switch topik. Ganti ke keluarga. Ganti ke traveling. Ganti ke hobi. Akan seputar itu ya teman-teman ya. Udah belajar ya di kelas Super Sales ya. Jadi waktu kita tanya apa yang jadi rencana lu, terus dia mulai cerita.
biasa gue suka tanya juga. Kalau kira-kira ya orangnya seneng dan dia punya achievement bagus di kerjaannya. Kok lu teh kerja ya, kerja edan-edanan gini ya. Gue dengerin lu pertama masuk, lu ada di level ini, terus dalam waktu yang gak terlalu lama, lu bisa mencapai posisi ini kok. Kayaknya gak semua orang bisa kayak lu. Kasih apresiasi. Ah, gue penasaran kok, sebenarnya apa sih yang lu kejar kok? Atau buat siapa sih lu kerja? Teman-teman, biarkan itu mengalir. Kadang-kadang ya, proses penjualan yang disebut presentasi lah ya, kita ngomong di konteks yang lebih sempit. Itu terjadi sangat singkat. Once egonya sudah dipenuhi, manusia itu di-drive sama ego. Kalau ada manusia yang nggak di-drive sama ego, teman-teman, itu dia udah lebih advance, teman-teman ya. Lu butuh skill lebih tinggi lagi itu ya. Tapi ini kita bicara masyarakat kebanyakan. Even kadang-kadang orang yang ngerasa kayaknya gue udah cukup dewasa. Kalau lu ketemu sales yang lebih master lagi teman-teman, dia bisa menaklukkan lu. Karena dia bisa penuhi ego lu, dan akhirnya somehow tiba-tiba lu pengen ikut aja sama dia. Ini dia permainannya di situ teman-teman ya. Ini by the way ya teman-teman ya, kelas psychology of selling. Ini lu bisa lakukan untuk hal yang buruk ataupun hal yang baik. Tapi dalam konteks kita di legacy, jelas ya, kita mau bantu orang punya proteksi. Nah jadi kita bantu dia, kita buat dia fulfill. Kasam suka bilang, ada 3 kebutuhan manusia apa? Merasa diterima, dihargai, dan merasa berperan. Udah kasih makan 3 ini teman-teman. Ya, waktu saya closing satu keluarga, kesehatan, 3 polis waktu itu sekitar 80, 100 jutaan lah kurang lebih ya. 100 jutaan, ngambil gold waktu itu. Saya ketemu si Inkonya, saya cuma tanya, kok lu dulunya kayak gimana sih kok, ceritain dong. Karena dia udah punya perusahaan gede banget, karyawan ikut dia banyak, dan kuat gitu loh perusahaannya, kuat banget. Ceritain dong kok. Wah dia cerita. Dulu gue mulai dari sales Ray. Terus gue gini, gue canvassing apa segala. Udah apresiasi, kasih nanti kita ada masuk ya pelajaran tentang listening sedikit. Itu semua akan membuat dia jadinya merasa dihargai, diterima dan berperan. Ya, itu lu seperti sedang siapin tanah dan lu sedang mempersiapkan untuk tanam ide. Nah teman-teman, kadang-kadang kita juga bisa tanya reverse psychology. Pertanyaan terbalik ya. Kalau misalnya pertanyaan terbalik yang suka gue pakai adalah, wah lu mah udah enak atau ya kok ya. Kalau lu pengen tahu, lu pengen gali, kira-kira dia sedang ada tantangan apa di bisnisnya, lu bisa tanya, kok lu mah bisnis kayak gini enak ya tiap hari jualan rame apa segala. Pertanyaan itu kecenderungannya akan dijawab apa teman-teman? Ah enggak lah, ya kan? Terus kemudian dia mulai cerita tantangan-tantangan apa yang dihadapi. Lu tahu pain, titik-titik yang dia nggak kuat di situ tuh. Siapa tahu lu punya produk untuk menyelesaikannya. Nah biasanya kalau kita gali di situ, ujungnya ke rekrut salah satunya. Ya, ketika lu tanya, ketimbang lu bilang gini, kok kayaknya bisnis mah lagi susah ya lu ya. Ada kecenderungan loh, dia jawab terbalik. Jadi kalau lu tanya reverse psychology itu tujuannya untuk menggali ya teman-teman ya salah satunya. Nah teman-teman waktu gua tanya planning mereka ada yang cerita soal rencana ekspansi. Kemudian beberapa ada satu kelompok komunitas yang saya lagi coba untuk bisa kenal mereka satu persatu lebih dalam. Dan kebanyakan mereka itu usianya di atas 50-60 teman-teman. Jadi akan sangat menantang sekali kalaupun mereka nanti setuju. Medical check up-nya cukup seru ya. Karena ngobrolnya udah, aduh yuk sarap, kejepit, apa segala. Ah udahlah, cek darah, apa segala. Gitu-gitu teman-teman. Ya. Ketika datang ketemu teman-teman, saya ngobrolnya tentang apa? Saya ngobrol tentang asset planning. Rey, lu sibuk apa Rey? Saya banyak bantu untuk persiapan perencanaan waris. Yang apa? Kenapa saya jawab seperti itu teman-teman? Karena kebutuhan itu yang mungkin mereka lagi rasa mereka pikir iya ya gue tuh tadinya nggak kepikiran jadi kepikiran bener juga ya. Terus kemudian mulai ngobrol ceritain ya gitulah kok kadang teh orang suka nggak ngeh gitu loh ini teh penting. Ada satu keluarga, gue mulai ceritain tuh bisa ceritain ya beberapa contoh storytelling lah ya. Ini salah satu contoh yang sering gue pakai. Mungkin teman-teman beberapa udah denger. Perlu gue ceritain lagi?
Oke, gue suka ceritain ya dalam hal berkaitan sama jual life insurance ke orang tua. Gue bilangin gini kok, yang gini tuh kadang kalau kita nggak pikirin dari sekarang bisa jadi masalah belakangan. Ada satu tempat usaha di Gatsu. Tempat usahanya itu berdiri satu bisnis yang ada salah satu ahli waris. Jadi by the way, yang punyanya udah meninggal kok. Diwarisin ke 12 ahli waris. Mau dijual 12 miliar. Jadi satu keluarga 1 miliar. Simple kan kok? Simple. Tapi apa yang terjadi? Ketika waktunya terus berjalan, saya kenal dengan salah satu ahli waris. Waktu itu satu gereja, si tante bilang, Ray tolong ya bantu jualin ya. Iya tante siap. Si om tuh lagi sakit. Tante butuh duitnya buat berobat. Karena tante cuma punya rumah ini sama uang warisan itu. Oke tante, saya usahain dia maksimal ya. Tante boleh nggak bantu yuk kita buat dulu di kertasnya. Kira-kira ini kan warisan. Ada 12 ahli waris. Dari 12 ahli waris ini ada siapa aja yang masih ada, siapa yang udah meninggal. Ternyata sekitar 4-5 itu udah meninggal. Kalau udah meninggal teman-teman, baik suami atau istrinya ya, itu berarti anaknya harus tanda tangan. Dan kalau anaknya sudah menikah, berarti si cucu dari si pemilik aset tersebut harus tanda tangan. Jadi dihitung-hitung total ada sekitar 33 orang yang harus tanda tangan. Ya. Nah, dalam perjalanan itu, teman-teman, saya berusaha menjual dan saya udah ketemu pembelinya. Yang mau belinya juga masih suka jalan pagi di 23. Ya, saya suka ketemu om gitu ya. Anaknya itu nasabah legacy juga, nasabahnya Glenn. Gua ketemu si om, saya udah ready, Reh. Saya siap 12 miliar, 650 meter di Gatsu. Oke, sok kalau dianya udah siap. Ternyata nggak siap-siap teman-teman. Lu bayangin ya susahnya di mana? Ada satu orang Setra Duta mau nguasain tempat itu. Karena prime, main road loh kota Bandung. Terus satu lagi orang Jakarta, dia juga pengen nguasain tanah itu. Terus kemudian orang yang tinggal di situ teman-teman, yang buka usaha di situ. Lu bayangin dia buka usaha di pinggir jalan. Kalau dia diusir dari situ dalam tanda petik ini dijual bagi waris, dia cuma dapat 1 miliar. Mau beli di mana dan usaha apa? Dia pasti akan mati-matian mempertahankan bisnis dia dan kalau bisa asetnya nggak usah kejual sampai dia mati lagi. Make sense dong? Nah jadi akhirnya teman-teman waktu tiap kali kita showing ke situ ya, ngantar orang mau beli itu survei ya. Itu tuh kayak susumputan, nggak enak lah suasananya. Nah jadi intinya sampai hari ini teman-teman, berarti sudah berlalu 10 tahun kemudian. Saya udah ada di sini nih teman-teman. Itu masih ada di listingan agent property. Harganya berapa? 12 miliar teman-teman ya. Hebat loh, itu satu-satunya yang harganya udah ada, pembelinya udah ada, tapi nggak terjadi. Nah, saya ceritain cerita itu buat buka pandangan dia. Bahwa iya ya, gue tuh mau ngasih satu berkat buat anak-anak, tapi bisa jadi masalah. Nah kok kerjaan saya itu bantu supaya apa? Supaya nanti kalau misalnya Koko mau udah kerja keras, Koko udah ngumpulin aset-aset ini bisa kedistribusi dengan baik. Jadi berkat bukan jadi masalah. Nah itu teman-teman gue ceritain. Lu tahu beres kita olahraga gitu ya, kita jalan. Apa yang si om itu tanya, Ray nomor telepon lu berapa? Saya menghindari minta nomor telepon di awal-awal pertemuan. Mungkin udah 2-3 kali ketemu jalan ngobrol. Kecuali ada sinyal ya teman-teman ya. Tapi kalau enggak gue menghindari. Ini gue ditanya duluan. Berarti siapa yang aware ada masalah? Dia. Saya cerita produk? Enggak. Poin 1 enggak ada produk, poin 2 enggak ada produk. Ya, bangun kebutuhannya. Tuh nanti udah ketemu, duduk bareng. Nah teman-teman ya, nanti kita akan sampai ke sana. Jadi bertanya itu kita fact finding, kita tanya. Kok lu ngerjain apa, bisnis di apa, dia ceritain. Kok anak-anak di mana? Yang satu di Amerika, yang satu di UK. Edan ya. Anak ketiga di Singapura. Udahlah ya. Itu kita bisa tahu dia itu kekuatan ekonominya sejauh apa dari bertanya. Oke ya teman-teman ya. Oke, saya lanjut dulu ya teman-teman ya. Jadi kadang-kadang masih bicara soal pertanyaan ya, question. Gue suka tanya gini loh, ini teman-teman boleh pakai ya. Setelah dia cerita semua, dia cerita bisnisnya, dia cerita masalahnya, lu boleh tanya, kok apa yang bisa gue bantu? Buat apa? Positioning. Ya, tentu ya, ada aja orang yang akhirnya benar-benar niat dan dia benar-benar minta bantuan kita. Ya kalau lu bisa bantu, bantu. Kalau enggak, ya udah lu being fair aja gitu karena lu juga kan punya kerjaan gitu kan.
Jangan misalnya nanti tiba-tiba gue teh butuh manajer, ya udah tuh kok gue kerja sama lu. Akhirnya udah aja ya teman-temannya, endingnya berbeda. Teman-teman, tujuannya apa? Positioning. Karena yang memberikan bantuan itu pasti lebih lebih superior dibandingkan yang menerima bantuan. Make sense ya? Oke. Next teman-teman, ya. Setelah questioning, teman-teman itu bisa listening, ya. Listening itu bicara gini. Ini sangat praktis, teman-teman. Ekspresi lu itu penting. Ingat, buat mereka merasa, oke? Lu mendengarkan mereka. Even lu mendengarkan, ya. Misalnya contoh dia lagi ngomong, dia lagi cerita. Even lu mendengarkan, gue nangkep semua poin lu kok. Tenang aja, gue sambil balas WA ya. Lu disuruh ngulang, lu bisa loh. Ada kan yang punya kemampuan, skillnya tinggi lah ya. Tapi perilaku lu tidak menunjukkan lu mendengar dia, itu enggak banget. Ya. Jadi teman-teman penting kalau misalnya lu lagi ketemu nasabah, handphone itu gue juga masih sering ingetin diri gue sendiri, lebih bagus dalam keadaan terbalik atau ada di handphone, ada di kantong lu. Itu akan jauh lebih menghormati. Ya. Nah teman-teman, ketika Ko Philip bagus nih, punya cerita bagus. Ko Philip boleh nggak ceritain sedikit waktu waktu dulu Ko Andre ya, ini cerita ini berkesan buat gue. Waktu Ko Andre, lu lagi cerita sama Ko Andre, kemudian Ko Andre ditelepon. Oke. Waktu Oke. pertama kali direkrut berarti ya? Iya, ya. Hah? Iya, ya. Yang ditelepon sama Non. Oke. Jadi ini cerita-cerita waktu Ko Andre lagi pertama kali ajak gua ke bisnis Prudential. Nah, ngobrol mungkin sekitar 2 jam malam-malam waktu itu, janjian jam 8 malam. Jadi yang pertama respon waktu Ko Andre ceritain, respon gue udah nggak suka sebenarnya. Maksudnya gue udah bakal tolak nih, gue nggak mau tawaran dari Ko Andre. Nah, waktu lagi ngobrol udah hampir sejam setengah mungkinnya berlalu, tiba-tiba Cioke itu ada telepon. Kenapa saya tahu Cioke? Karena namanya itu apa ya? Bukan Darling. Cupcake nggak tahu Sunshine gitu lah. Apa ini My Sunshine? Apa? Kata gue tanya. Nah, akhirnya waktu lagi ngobrol, kebayang nggak teman-teman? Teman-teman perlu bayangin, ngobrol 1,5 jam, ketemu sama teman bicaranya itu udah pasang benteng. Saya udah nggak mau, udah bilang juga kok nggak kok, thank you kok. Saya udah ngomong begitu. Kayaknya kok Anda juga udah ada bingung juga ini mau masuk dari mana. Dari income saya udah nggak mau, dari segi bisnisnya saya bilang saya enggak juga. Sampai terakhir kok Andre lagi ngobrol lagi nanya tentang gua, tiba-tiba istrinya telepon. Oke, pas istrinya telepon gue bilang, kok itu telepon kok, gue bilang ya. Nggak apa-apa Lip. Dia gini, nggak apa-apa Lip, tenang aja Lip. Ngobrol lagi gimana Lip? Jadi dengerin gua lagi. Nggak lama telepon lagi istrinya. Akhirnya gua antepin juga kan, karena kok Andre antepin lagi. Nah sampai ketiga kali nggak tahu 4 kali, akhirnya kok Andre ngomong gini, Lip, saya minta izin nih Lip ya. Sebentar aja Lip gue angkat telepon. Ini jarang-jarang Lip. Orang rumah telepon gue 3 kali berturut-turut tuh jarang-jarang Lip. Saya sebentar aja Lip ya izin ya. Iya kok. Kata gue iya kok gak apa-apa silakan. Padahal dalam hati gue bilang. Dari tadi ya lu mau pulang juga gak apa-apa sebenarnya. Dari tadi kata gue ya. Jadi dia angkat. Oke. Ngobrol sebentar. Akhirnya dia bilang gini nih. Non. Ini saya lagi ngobrol sama Philip. Nanti saya telepon lagi ya Non ya. Thank you ya Non ya. Bye-bye Non. Matiin. Statement itu yang akhirnya bikin saya kerekrut. Jadi waktu dia bilang begitu, tiba-tiba saya bilang, Tuhan ya ini orang rada berbeda. Tuhan tolong rekrut, tolong kasih si Ko Andre kasih penawaran gue sekali lagi aja. Karena gue masih punya gengsinya ya, tiba-tiba kok gue mau dong, kan rada aneh gitu ya. Nah, poin itu sih Ray. Wow, kasih aplaus yang luar biasa buat Ko Philip ya. Thank you. Udah diceritain Ko Philip dengan asik banget ya. Teman-teman kadang-kadang satu perhatian kecil itu merubah. Jadi bukan sebuah hal yang kayaknya lebay atau gimana gitu ya. Tapi kadang-kadang kita kayak misalnya ya lu perhatiin deh, kalau lagi training di Legacy ya, lu akan denger celetukan kayak oh, wow. Ya kan? Gue catat di sini teman-teman ya. Cuman gue tuh bingung gitu nulisnya gimana ya. Gue tulis ada oh, wah, ya. Karena iya kayak gitu teman-teman. Itu lu latihan. Kenapa? Karena lu terbiasa merespon.
Ketika ada quotes bagus atau apa, lu biasain untuk, ya minimal lah kalau lu belum biasa lu ngangguk. Lu bagus banget. Ya whatever teman-teman. Karena apa? Itu sangat membuat suasana pembicaraan lebih natural, lebih deep, lebih asik, lebih connect. Nah, lu ketika dia cerita-cerita ya mungkin dia cerita perjuangannya, dia cerita tentang kegagalannya, lu bisa bilang gini, aduh kok nggak gampang ya, pasti ya. Aduh kok, is okay kok, tenang kok, nggak apa-apa, gue paham banget. Itu statement-statement yang ketika kita keluarin, itu membuat dia ngerasa didengerin. Nah teman-teman, ketika lu punya kesempatan ya, kayak tadi waktu gue sama Revin ngobrol, gue bertanya, tanda gue memperhatikan Revin adalah, gue ulangi kata-kata dia, oh Tokyo, Kyoto, Osaka ya. Dari 3 kota itu yang mana Vin yang lu paling ini? Teman-teman itu salah satu ya, kita ketika mengulang apa yang dia omongin, itu akan membantu. Somehow orang itu ngerasa nyaman aja. Dia nggak tahu gitu bahwa dia itu ada dalam sebuah pusaran menuju hal yang baik ya, menuju hal yang baik ya. Oke. Karena kemarin gue baru dengar ada temen ya, dia ketipu scam 400 juta duit melayang, men. Caranya sama. Manipulasi, ya balik lagi, lu bisa pakai ini untuk hal yang baik ataupun hal yang buruk. Ya, orang tuh tanpa sadar mau ikut lu. Nah, persoalannya lu kemana? Kalau lu bawa dia ke tempat yang baik ya, dia akan jadi baik, ya. Nah, teman-teman, itu tadi bertanya saat fact finding. Ini bertanya saat presentasi konsep. Teman-teman, ketika kita presentasi konsep, teman-teman pertanyaannya kurang lebih ya. Kalau yang saya sering lakukan adalah kurang lebih kayak gini. Siapa tahu ini bisa dipakai ya. Saya cuman cepet aja. Oke, yang pertama apa teman-teman? Proteksi aset. Ini bicara soal kartu rumah sakit. Biasanya pertanyaan yang keluar di level 1 ini adalah, saya suka tanya, kok lu pernah dengar ada orang sakit kemudian dibayarin sama perusahaan asuransi. Dia tinggal tunjukin kartu, pas mau pulang udah tinggal pulang. Pernah. Nah, lebih bagus lagi lu tanya ke dia, kok waktu itu siapa yang sakit, sakitnya apa? Habis berapa? Kalau dia nggak tahu ceritanya, is okay lu storytelling. Nggak apa-apa ya. Lu ceritain beberapa story yang relevan sama situasinya dia. Kalau dia ada di kelas ekonomi tertentu, ya lu jangan ceritain klaim 3-4 juta. Geli-geli dia ya. Tapi kalau misalnya dia ada di level tertentu, mungkin lu bisa start ceritain dari 50, 60, 100, 200 juta atau yang miliaran. Teman-teman punya banyak cerita klaim kalau kalian datang ke M3. Ignite ya, Ignite maaf ya. Nah itu teman-teman ya, di sini lu tanya tentang apa namanya pengalaman ya. Terus kemudian, kalau lu pernah denger nggak? Ini yang kedua ya, gue ceritain soal proteksi income. Proteksi income. Biasanya kan kita di sini mau jualnya apa? Produk kritis ya, penyakit kritis. PCB 88, PCA yang sifatnya santunan. Nah biasanya gue suka tanya, kok lu pernah denger nggak ada orang sakit sampai nggak bisa kerja? Kalau dia bilang pernah, suruh dia ceritain. Oh iya kok waktu itu siapa kok yang sakit? Sakitnya apa? Keadaannya kayak gimana sampai nggak bisa kerja? Terus gimana dong dengan keluarganya? Suruh dia yang ceritain. Satu cerita dia jauh lebih efektif dibandingkan 5 cerita lo. Karena dia lagi nge-recall, dia lagi nge-scan, terus ketemu, terus dia ceritain. Jadi yang presentasi sebenarnya siapa? Dia presentasi ke dirinya sendiri. Kalau kita mahir bertanya teman-teman, maka kita nggak perlu capek. Di setiap poin suruh dia sendiri yang ceritain pengalaman-pengalamannya. Ya. Kemudian yang ketiga teman-teman, waktu saya ceritain tentang proteksi keluarga ya, proteksi keluarga mau pakai dana abadi boleh, waris dan lain sebagainya. Ini jiwa, asuransi jiwa. Terus saya tanya, dan ada nasabah saya, dia ceritain, bener nih, saya punya teman saya itu, pacarnya, jadi dia punya anak, anaknya itu punya pacar, pacarnya itu punya mama, mamanya itu punya mama. Nah, jadi ini teman-teman ngalamin dapat cash 150 miliar UP. Jadi saya masih dalam tahap mau menggali lagi lebih jauh cerita ini ya. Karena ini cerita bagus banget, ini cerita mahal banget. Nah terus kemudian akhirnya dia cerita. Jadi waktu itu pokoknya gantian aja. Yang bisa bawa nganter ama ke luar negeri berangkat aja. Duit mau udah ada. Edan ya, asik banget ya. Teman-teman setelah dia cerita itu,
Buat gue jualan UP lebih gampang nggak? Lebih gampang. Dan gue nggak perlu ceritain di angka 1-2 miliar. Karena gue udah tahu ya di kebutuhannya, levelnya, ketertarikannya. Kayak gitu loh ya. Itu di sini teman-teman. Terus kemudian education plan terakhir. Education plan pertanyaannya apa? Apa teman-teman? Mau sekolahin di mana? Betul. Ini semua pertanyaan teman-teman. Jadi ini presentasi, ini konsep yang lu ceritain atau lu tanya? Sebenarnya lu tanya loh. Ya. Kesalahan ketika, gue suka juga ngelakuin kok ya. Pas lagi cerita. Kenapa kok jadinya gue yang terlalu banyak dominan gitu loh. Nah di situ sinyal langsung switching modenya. Tanya ya. Nah jadi teman-teman itu kira-kira even sampai di sini berapa sih UP yang lu rasa lu butuhin? Lu mau tinggalin buat keluarga lu. Ini pun lu bertanya teman-teman ya. Kalau di sini lu bisa tanya, oh by the way sekarang lu pakai manfaat dari insurance apa? Udah di cover saya tagihan atau belum? Atau kalau misalnya dia tertarik di sini dan dia belum punya, lu tanya, lu ada preferensi ke luar negeri nggak kalau amit-amit terjadi resiko yang serius? Kamarnya mau yang sendiri atau berdua dan lain sebagainya. Ya, jadi teman-teman di poin yang create awareness of problem ini teman-teman, kita bisa lakukan dengan bertanya. Boleh nggak bercerita? Boleh. Kalau ternyata dia nggak punya jawabannya, lu ceritain. Ceritain apa? Ceritain klaim. Waktu saya closing, jiwa estate planning yang tadi biasa saya ceritain yang kayak gitu, kemudian dia jadi kepikiran dan kita hitungin di rumus 10/1. 10% ya 10%. Jadi dari total aset dia siapin UP 10%. Dan itu idenya masuk ke dia. 10% dari mana? Hitungannya simpel ya. Ketika teman-teman mau terima aset, misalnya dari orang tua, itu teman-teman akan kena biaya balik nama. 2,5% dari NJOP, 1% untuk ngurus notarisnya biaya. Kemudian teman-teman mau jual, fee agent mungkin 2-3%, kemudian kena lagi notaris jual beli 1%, kemudian PPH, pajak penghasilan, itu 2,5-5% tergantung areanya. Itu aja kalau misalnya teman-teman hitung kurang lebih 10-11%. Jadi misalnya Pak Revin ya, Pak Revin sekarang punya aset 10 miliar. Pak Revin punya UP 1 miliar, itu bukan buat ngasih untuk keluarga dinikmatin, bukan. Itu seperti biaya pendamping aja, pendamping aset waris gitu loh. Ya, properti. Oke ya teman-teman ya. Jadi dari situ kadang kita bisa ceritain, kita create dari cerita-cerita. Ya. Nah teman-teman yang ketiga, saya nggak yakin ini kelas bisa selesai teman-teman. Karena ini materinya juga baru, jadi saya juga baru nyobain sekarang bawain ya. Yang ketiga, nah ini emotion matter. Teman-teman, Sin yang tadi ada nggak Sin? Ya, coba. Oke, oke teman-teman. Saya kayaknya tadi nggak prepare. Cindy sempat tanya, cuman saya nggak sempat kirim linknya. Atau saya kirim aja sekarang ya teman-teman ya. Sebentar. Mungkin teman-teman akan lebih kebantu ketika saya kasih, nah ini dia. Oke, ya kita nonton satu video singkat short YouTube teman-teman ya. Oke. Oke, teman-teman kita lihat bareng-bareng ya. That hack into emotions. Rolex. They don't sell watches, they sell power, exclusivity, and success. Coca-Cola. They don't sell sodas, they sell happiness, fun, and quality time. Nike. They don't sell shoes, they sell motivation, inspiration, and achievement. Apple. They don't sell phones, they sell creativity, simplicity, and innovation. Red Bull. They don't sell energy drinks, they sell excitement, adventure, and pushing limits. If you want to make your brand memorable and create a strong brand identity, don't focus on selling a product, sell an emotion.
Want to learn more branding and marketing tips like this one? Make sure to follow this account so you don't. Thank you. Nah, teman-teman, kira-kira kalau misalnya tadi dilanjutin Prudential, kira-kira Prudential selling apa teman-teman? Ya, kira-kira apa? Protection, emotion ya, betul. Kalau saya duga ya, certainty, kepastian, oke, love, and safe. Itu yang dijual Prudential sebenarnya. Tapi kadang-kadang putus di kita. Kita jual produk. Teman-teman, enggak. Kita perlu jual kepastian. Kok kalau lu mau pasti, nah ini. Gue kadang-kadang suka ceritain gitu loh. Lu bagus, lu punya ini, lu punya aset ini, lu punya aset itu dan sebagainya. Tapi kalau lu mau fix, lu mau pasti nih, lu mau kasih sejumlah sekian. Ya, instrumennya di sini nih kok, PruFuture. Ya. Atau kalau misalnya lu pengen pasti ketika amit-amit nih ya, kita duluan berpulang di waktu anak-anak masih, kalau saya mau bilang ya teman-teman ya hari ini saya pribadi. Kalau saya pulang dari sini, kemudian saya tiba-tiba ngalamin kecelakaan dan saya tutup usia, saya pastikan istri saya itu pasti teman-teman. Kecuali gaya hidupnya bertambah ya. Pasti teman-teman bisa nyekolahin anak kuliah sampai beres. Kenapa? Karena ketidakpastian yang tadinya tidak pasti, saya udah pastikan dengan cara apa saya beli UP buat saya sendiri. Ya. Jadi teman-teman ketika kita hari ini ketemu sama calon nasabah, apa yang kita jual? Feel apa teman-teman? Emosi apa yang lu mau bangun? Itu menentukan. Itu Prudential. Kitanya sendiri gimana? Kadang-kadang orang lupa buat jual diri. Padahal itu penting. Kalau saya suka bilang, dan saya create kondisi itu teman-teman. Contoh misalnya, saya itu nasabah saya senang dengan saya karena speed, kecepatan. Saya tuh balas WhatsApp-nya cepat. Ada beberapa yang buka ke saya, karena dia chat saudaranya lama, gak dibales. Padahal mungkin itu hitungannya berapa jam lah, 8 jam mungkin ya baru dibales. Sama saya cepat dibales langsung. Janjian jadi. Ya, itu speed. Kemudian friendship. Mungkin orang nyaman sama saya karena friendship. Kemudian simplicity, simple. Tapi mungkin akan beda kekuatan dengan Ciwidya yang lu kalau sama gua ya lu dapat detail. Lu dapat kepastian kalau urusan klaim, lu tanya gua pasti bisa jawab. Kalau Philip gimana? Lucu. Oh iya. Kalau lu dapat apa? Dapat hiburan. Dapat puas. Nah, apa yang lu jual gitu kan? Itu akan berbeda-beda teman-teman. Tapi kenali kekuatan diri lu sendiri karena emosi itu yang nanti akan dibutuhkan ya. Nah, create emotion itu teman-teman bisa lu perdalam. Let them amplify teman-teman. Let them amplify. Ketika lu udah ceritain konsep dan lain sebagainya. Atau ketika lu lagi pertanyaan-pertanyaan fact finding. Lu bisa lanjutin pertanyaan-pertanyaannya seperti kayak gini. Oke, Ci, kok jadi buat lu sepenting itu ya untuk mastiin anak kuliah? Iya. Kenapa kok? Ya penting aja ya, soalnya kayaknya kalau anak gak kuliah itu gua rasa kayaknya gak bagus lah, mereka gak punya fondasi yang bagus buat masuk dunia kerja. Mereka akan jawab teman-teman ya. Dari apa? Dari pertanyaan lo. Tapi lo amplify dengan cara apa yang tadi kita lakukan, perdalam. Buat pertanyaan-pertanyaan 2-3 layer lebih dalam. Kok kalau misalnya sampai nih kejadian ya, kira-kira amit-amit nih kejadian nih, kira-kira perasaan lu kayak gimana tuh kok ngelihat anak-anak mereka ya cash flow keluarga lu keganggu, apa yang lu rasain kok? Itu kan lu memperdalam tuh. Nah, lu mulai biasain pertanyaan-pertanyaan. Mungkin lu nggak biasa pertanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu dalam sehari-hari. Latihan teman-teman ya, latihan. Oke, waktu nggak cukup buru, gua beresin dulu ya teman-teman ya. Nah, yang terakhir, ini selalu ada di kelas closing without selling. Ask for permission. To provide. To provide solution. Ini kayaknya sederhana teman-teman. Pertanyaan yang sederhana. Tapi kalau lu tanyakan, itu akan membuka
pintu hati teman-teman ya. Orang akan jadi jauh lebih mau denger ya. Ketika lu udah lakukan semua yang tadi itu di depan, make it their idea. Lu buat mereka tetap pegang kendali dan lain sebagainya. Kemudian lu tanya, lu gali. Mereka udah mulai sadar sama kebutuhannya, apa pain and pleasure-nya teman-teman. Maka di poin ini teman-teman. Kira-kira pertanyaannya akan seputar ini. Kok tadi lu bilang education itu jadi concern buat lu. Kira-kira kok kalau misalnya nih gue mau ceritain ada satu konsep yang bisa memastikan anak lu kuliah. Resiko apapun yang terjadi di tengah jalan terkait dengan orang tuanya, anak lu pasti kuliah. Lu mau denger kok? Boleh kok gue ceritain 7 menit. Minta izin buat masuk ke presentasi ke produk. Itu jadinya nggak kaku gitu loh. Itu jadinya nggak yang ini jualan nih gitu ya. Enggak teman-teman. Ketika lu lakukan itu, lu lagi bangun jembatan yang smooth sekali, enak banget. Ya. Kok seandainya ada satu konsep yang bisa bantu nyelesain masalah lu. Kan lu udah tahu ya tadi masalahnya apa ya teman-teman ya. Ternyata dia sangat concern untuk menjaga aset-asetnya dan lain sebagainya. Ternyata ada temen dia, dari cerita dia yang akhirnya harus jual aset dan lain sebagainya. Kok kalau ternyata ada satu konsep yang bisa memastikan menjaga aset-aset lu. Lu mau denger kok? Boleh ya kok ya, gue ceritain 10 menit. Oke, teman-teman. Jadi itulah hal yang bisa kita lakukan. Gue mau bilang, ketika lu udah beres ini, akan berbeda ketika misalnya lu datang, kemudian tanpa melakukan yang tadi itu semua, terus kemudian langsung ceritain ini. Bisa nggak? Bisa sih, tapi nggak se-powerful itu. Kalau misalnya lu udah lakukan yang tadi, cerita segitiga proteksi lu itu akan membuat mereka lebih siap buat denger. Ini, kenapa mereka mau dengar ada 5 hal. Pertama, karena lu udah denger mereka dulu. Oke, mereka dari awal ngerasa lu dengerin mereka. Yang kedua, karena lu care, lu peduli, lu tunjukin empati, lu tunjukin listening skill yang bagus teman-teman. Sehingga mereka ngerasa mereka itu penting, berarti, dan cerita mereka itu menarik gitu buat lu ya. Yang ketiga, karena lu paham masalahnya mereka. Lu tahu problemnya mereka, pain pointnya apa. Yang keempat, karena lu punya solusi yang mungkin bisa bantu mereka. Dan sekali lagi lu tanya, even lu waktu mau masuk sini, lu boleh tetap bilang kayak tadi. Kok, tenang aja, nanti setelah gua ceritain, mungkin aja ini cocok, atau mungkin juga enggak buat lu. Yes oke, enggak apa-apa. Tapi kalau boleh, gue pengen ceritain 7 menit aja kok. Buat info, siapa tahu ini bisa bantu lu. Dan yang terakhir, karena lu gak maksa mereka harus beli. Dan lu selalu memberikan pilihan. Ya, teman-teman. Gue akan tutup dengan statement ini. Siapa tadi yang bilang? Ivan ya. dengan doa. Mari kita berdoa ya. Now it's their idea teman-teman. Sekarang ini tentang idenya mereka. Jadi ini udah bukan lagi penjualan, ini idenya ada di mereka, masalah mereka, solusi kita buat mereka. Kita udah tahu mereka ada di mana dan mereka udah tahu mereka ada di mana, mereka sadar masalah mereka dan mereka pengen sampai ke sini. Now it's their idea, not ours. It's their agenda, not ours. Penjualan itu jadi mudah, teman-teman. Gila lu enak banget tuh ngomong mudah. Iya, teman-teman, saya mau bilang jadi gampang. Ya kecuali dia nggak ada duitnya ya, itu persoalannya hal yang berbeda. Lu bisa, even dia nggak ada duit nih. Aduh gue kayaknya sekarang lagi nggak ready cashnya. Gue kayaknya nggak siap. Bro, yang lu maksud nggak siap itu, tapi lu setuju kan ini penting. Iya gue setuju ini penting banget. Oke bro, kalau misalnya nih ya, isunya adalah di cashnya. Dan tadi kita lihat dari kebutuhan lu 2 miliar, lu perlu siapin 4 juta per bulan. Gimana kalau misalnya lu mulai dengan 2 juta per bulan? Menurut lu masih terlalu berat? Lu bisa tanya lagi. 2 juta sebulan, kayaknya kalau 1 juta sebulan gue bisa lah. Oke kita lihat yuk 1 juta lu bisa dapat berapa UP-nya. Bikin lagi, trial closing lagi. Semuanya bisa dengan pertanyaan teman-teman ya. Karena apa? Dia udah tahu. Dan dia yang akan menyelesaikan urusannya sendiri. Bukan kita yang dorong-dorong. Ayo beli ya. Itu murahan teman-teman ya. Jadi fokus sama apa yang jadi kebutuhan mereka. Karena kita bukan penjual yang bermain dengan script dan template teman-teman. Bantu mereka dengan situasi mereka. Dan terakhir teman-teman. Terakhir. Ya ini benar-benar terakhir. So, dengan lu bayar segini, lu dapat perlindungan kayak gini. Manfaat udah jelas? Jelas. Oke.
Kalau menurut lo dengan situasi kayak gini, keluarga lo lebih aman? Aman. Oke. Menurut lo fair enough? Ini pertanyaan yang gue lagi coba latih juga. Ya, menurut gue bagus untuk ditanyain. Fair enough? Lo keluar segini, lo dapat perlindungan segini? Ya. Nah, dia yang ngomong loh, ya. Dia yang jawab loh. Kalau bahasa yang lebih sederhananya lagi, menurut lo Cengli, dengan kita keluar segini, keluarga lo aman? Cengli. Menurut lo menarik? Menurut lo oke? Itu pertanyaan-pertanyaan yang looking for a natural fit, teman-teman. Jadi kecocokan itu bisa ditaruh di terakhir ya. Sebelum akhirnya lo lanjutkan. Nah itu aja teman-teman, kelas closing without selling. Lo punya waktu 10 menit untuk boleh istirahat bareng-bareng. Semoga bermanfaat, semoga bisa kepake. Selamat pagi teman-teman.